berada di samping Rasulullah. Datanglah Ibnu Ummi Maktum yang masuk ke dalam rumah Rasulullah. Pada waktu itu telah ada perintah hijab. Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung berhijab dari Ibnu Ummi Maktum. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta, tidak melihat dan tidak mengenal kami?" Rasulullah menjawab, "Apakah kalian berdua buta? Bukankah kamu berdua melihat dia?" Riwayat Abu Daud dari Ummu Salamah. Begitu pula mereka perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntaikan ke belakang sehingga tampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah. Di samping itu, perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak, inai, dan sebagainya. Lain halnya dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting. Kesemuanya itu dilarang untuk ditampakkan karena terdapat pada anggota tubuh yang termasuk aurat perempuan, sebab benda-benda tersebut terdapat pada lengan, betis, leher, kepala, dan telinga yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Perhiasan tersebut hanya boleh dilihat oleh suaminya, bahkan suami boleh saja melihat seluruh badan anggota tubuh istrinya, ayahnya, ayah suami, mertua, putra-putranya, putra-putra suaminya, saudara-saudaranya, putra-putra saudara laki-lakinya, putra-putra saudara perempuannya, karena dekatnya pergaulan di antara mereka, karena jarang terjadi hal-hal yang tidak senonoh dengan mereka. Begitu pula perhiasan yang boleh dilihat oleh sesama perempuan muslimah atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, baik karena ia sudah lanjut usia, impoten, ataupun karena terpotong alat kelaminnya. Perhiasan juga boleh ditampakkan dan dilihat oleh anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, sehingga tidak akan timbul nafsu birahi karena mereka belum memiliki syahwat kepada perempuan. Di samping para perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan, mereka juga dilarang untuk menghentakkan kakinya dengan maksud memperlihatkan dan memperdagangkan perhiasan yang dipakainya, yang semestinya harus disembunyikan. Perempuan-perempuan itu sering dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam gelang kaki mereka supaya berbunyi ketika ia berjalan, meskipun dengan perlahan-lahan, guna menarik perhatian orang, sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih tertarik dengan bunyi yang khas daripada bendanya sendiri, sedangkan benda tersebut berada pada betis perempuan. Pada akhir ayat ini Allah menganjurkan agar manusia bertaubat, sadar, dan kembali taat serta patuh mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti membatasi pandangan, memelihara kemaluan kelamin, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin, dan memberi salam. Bila semua itu mereka lakukan, pasti akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dari uraian yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa ayat 31 surat An-Nur tersebut memerintahkan kepada wanita yang beriman untuk menutup auratnya dengan khimar, jilbab, agar tidak terlihat auratnya oleh laki-laki. Kemudian orang-orang yang ditentukan oleh Allah dalam ayat tersebut di atas. Surah An-Nur ayat 31 di atas diakhiri dengan firman Allah, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. An-Nur 31.
yakni perintah bertaubat ini menunjukkan bahwa perintah menutup aurat dengan memakai khimar jilbab hukumnya wajib. Hal ini menunjukkan pula bahwa perbuatan laki-laki melihat aurat wanita hukumnya haram. Ini berarti melihat aurat wanita termasuk dosa besar. Meskipun pula wanita yang tidak menutup auratnya juga termasuk melakukan dosa besar. Semua itu dapat diketahui dari akhir ayat yang memerintahkan untuk bertobat. Tidak ada perintah bertobat disebabkan melakukan dosa kecil, karena dosa kecil akan terhapus dengan sendirinya jika diiringi dengan perbuatan yang baik. Dengan demikian, perintah bertobat pada ayat tersebut adalah untuk menghapuskan dosa besar yang tidak menutup aurat, yang wajib ditutup sesuai dengan perintah Allah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertobat dari perbuatan dosa agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampunan pada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Hud 90. Menurut tafsir Departemen Agama, ayat tersebut menerangkan bahawa Nabi Syuaib menyuruh kaumnya untuk memohon ampun kepada Allah yang Maha Esa dengan beriman kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan menyembah berhala-berhala dan patung-patung, tidak mengurangi takaran dan timbangan serta mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak halal. Kemudian menyuruh mereka agar bertaubat, yakni kembali ke jalan yang benar dengan menaati Allah dan menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih terhadap hamba-Nya yang sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar dengan memberikan ampunan dan membebaskannya dari azab dunia dan akhirat. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertaubat. Dengan taubat yang benar dan konsisten menyebutkan bahawa kalau orang-orang bertaubat, Allah akan menghapuskan dosanya. Di samping itu, Allah menjanjikan akan memasukkannya ke dalam surga, membebaskannya dari azab dunia dan akhirat, memberikannya kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan lain-lain. Orang-orang yang bertaubat akan menerima akibat-akibatnya. Akibat-akibat dari taubat itu menurut penjelasan Al-Quran ada yang diterima di dunia dan ada pula yang akan diterima di akhirat. Namun yang lebih dominan, Al-Quran menggunakan kata-kata yang menggambarkan arti pengampunan Allah seperti kafara, taba, afa, ghafara untuk menunjukkan akibat-akibat positif atau konsekuensi yang bakal diperuntukkan bagi orang-orang yang bertobat khususnya dan orang-orang yang bertakwa pada umumnya. Kata-kata yang digunakan Al-Quran ini umumnya muncul dalam satu ayat menyertai pernyataan taubat manusia, atau tegasnya kata-kata ini menjadi jawaban Allah atas taubat manusia dalam Al-Quran. Misalnya Surah Al-Baqarah 27 muncul pernyataan pada awal ayat bahawa Nabi Adam bertaubat dari dosanya karena memakan buah yang dilarang untuk dimakan dalam surga. Taubat Nabi Adam tersebut dijawab oleh Allah dengan memberikan pengampunannya dengan menggunakan kata fataba alaih, maka Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Lebih dari itu, Allah menekankan lagi pada penutup ayat bahawa Dia memiliki sifat Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun. Huwa Tawwabur Rahim. Pada beberapa ayat lain, kata Ghafurun muncul bersamaan dengan kata yang bervariasi, walaupun tidak seluruhnya muncul dalam kaitannya dengan jawaban Allah atas taubat manusia. Terkadang kata ghafara muncul bersama dengan Rahimun Maha Penyayang. Ungkapan ini dalam Al-Quran disebut sebanyak 83 kali. Selain itu, kata ghafurun ini muncul bersamaan pula dengan kata halimun dan disebut sebanyak 5 kali.
muncul bersamaan dengan kata syakurun, maha mensyukuri, sebanyak 3 kali. Muncul bersamaan dengan kata afuun, maha pemaaf, sebanyak 4 kali. Muncul bersamaan dengan kata azizun, maha perkasa, sebanyak 4 kali. Dan muncul bersamaan dengan kata wadudun, maha pengasih, muncul sebanyak 1 kali. Kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyatakan sifat Allah di atas, walaupun bervariasi, merujuk pada satu arah, yaitu pernyataan bahwa Allah mempunyai rasa kasih dan sayang kepada manusia, di samping memiliki sifat maha pengampun. Kata yang menyertai ghafurun menunjukkan arti bahwa Allah selalu menerima taubat manusia atau mengampuni dosa manusia. Sebenarnya taubat bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, sekalipun tidak berdosa, manusia tetap diperintahkan untuk bertaubat. Ini menunjukkan bahwa bertaubat adalah wajib bagi setiap mukmin. Karena itu Rasulullah, meskipun sudah terpelihara dari segala dosa, beliau tetap bertaubat dan meminta ampun istighfar kepada Allah, dan bertaubat tidak kurang dari 70 kali sehari semalam.